Selain pemirsa, seorang anak perempuan berusia 6 tahun diculik seorang pria yang bekerja sebagai manusia gerobak di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi masih terus mengusut kasus dugaan penculikan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam podcast Saga yang kali ini membawa sebuah topik tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan khususnya cara mencegah terjadinya penculikan pada anak. Sahabat keluarga, sebelumnya terima kasih atas segala dedikasi dan juga kebersamaan selama ini bersama podcast Saga yang semoga kebersamaan kita ini membawa manfaat untuk para keluarga yang ada di sekitar kita dan khususnya keluarga kita sendiri. Sahabat keluarga, akhir-akhir ini kita seringkali dikejutkan dengan berbagai berita baik di media massa maupun di media sosial tentang berbagai tindak kekerasan. Di antaranya akhir-akhir ini yang sedang kami tangani bersama-sama dengan pihak kepolisian saat ini adalah terjadinya penculikan anak oleh seorang pemulung. Yang sahabat keluarga tentunya pun mengikuti beritanya dari berbagai pemberitaan. Nah, agar peristiwa semacam itu tidak terjadi dan tidak terulang, maka mari kita lakukan berbagai ikhtiar, berbagai upaya bersama untuk mencegah terjadinya penculikan terhadap anak yang ada di sekitar kita dan dimanapun mereka berada. Sahabat keluarga, sebenarnya komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak, termasuk juga diantaranya untuk mencegah semacam tindak kejahatan penculikan, itu sudah diatur di dalam peraturan daerah nomor 8 tahunnya adalah tahun 2011 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Nah, peraturan daerah saja tentu tidak cukup. Yang paling penting adalah bagaimana partisipasi, bagaimana implementasi dari peraturan daerah yang sudah juga banyak turunan-turunan aturan lainnya, diantaranya peraturan gubernur, keputusan gubernur, dan seterusnya. Sahabat keluarga, untuk dapat mengimplementasikan berbagai komitmen yang sudah diatur di dalam berbagai perundangan di tingkat nasional dan juga peraturan daerah di tingkat daerah tersebut, maka pada kesempatan ini kami senantiasa mengajak seluruh sahabat keluarga dimanapun berada untuk peduli, untuk juga turut berpartisipasi dan juga untuk turut mengedukasi keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita dan juga mengimplementasikannya di lingkungan keluarga kita sendiri. Pada kesempatan podcast Saga kali ini kita akan berfokus pada pembahasan untuk perlindungan anak. Dan tahukah sahabat keluarga yang disebut dengan anak? Anak adalah mereka yang berusia belum genap 18 tahun, mulai dari kandungan. Nah, sekarang kita berfokus untuk membahas mereka ini. Mulai dari dalam kandungan hingga berusia 18 tahun. Apa saja yang perlu dilakukan, apa saja yang perlu diketahui baik oleh orang tua maupun juga oleh para kerabat, teman sebaya dan juga lingkungan pendidikan serta lingkungan tempat mereka bermain, bertumbuh dan berkembang. Sahabat keluarga, ketahuilah bahwa secara nasional perlindungan untuk anak ini diatur di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, untuk perlindungan anak ini kita juga perlu ketahui bahwa seorang anak memiliki hak-haknya yang harus kita penuhi bersama-sama. Di antaranya
adalah hak anak yang meliputi hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi. Nah, sahabat keluarga, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen secara penuh tentunya untuk memenuhi hak-hak anak ini. Di antaranya adalah dengan menyediakan berbagai fasilitas, berbagai sarana prasarana untuk dapat memfasilitasi terpenuhinya hak-hak anak ini. Nah, apa saja yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta? Di antaranya telah dibentuk berbagai pos sahabat perempuan dan anak, baik di lingkungan BUMD transportasi, misalnya di halte-halte Transjakarta sudah ada 50 pos sahabat perempuan dan anak atau biasa disingkat pos SAPA. Lalu kemudian juga ada di stasiun-stasiun MRT dan LRT Jakarta. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta nih sahabat keluarga juga sudah sering main ya ke RPtra, dan di sana sudah dilengkapi pula dengan pos sahabat perempuan dan anak di 324 RPtra yang tersebar di 5 kota dan kabupaten Kepulauan Seribu. Selain itu, sahabat keluarga, Pemprov DKI Jakarta juga memiliki berbagai bentuk layanan, diantaranya yang disatu pintukan secara digital melalui Pusat Pelayanan Keluarga atau biasa disingkat PUSPA, yang dapat diakses melalui puspa.jakarta.go.id. Kunjungi layanan ini, semuanya tentu saja cuma-cuma atau gratis. Nah, apa saja layanan yang bisa diakses? Layanan yang bisa diakses oleh sahabat keluarga yaitu diantaranya adalah konseling secara online. Nah, konseling secara online ini bisa loh juga sahabat keluarga mengajak putra-putrinya tercinta untuk berkonsultasi dengan para pakar yang telah kami siapkan. Di antaranya adalah pakar parenting, pakar psikologi, pakar hukum. Ini hukum, khususnya hukum untuk berkaitan dengan pencegahan tindak kekerasan. Juga di sana ada pakar-pakar lainnya, di antaranya untuk pencegahan terjadinya stunting dan juga untuk kesiapan menikah bagi remaja yang sudah masuk usia menikah secara ideal. Nah, sahabat keluarga, di samping kita berikhtiar untuk dilakukan pencegahan terhadap tindak kekerasan termasuk penculikan ya, itu kita juga ada pelayanan apabila hal-hal kekerasan ini sudah terjadi. Tapi sebelumnya sahabat keluarga, bagaimana sih cara mencegah ya tindak kekerasan, termasuk bagaimana sih cara mencegah penculikan? Nah, kita harus bisa ya melihat ciri-ciri orang yang biasa datang, walaupun dalam kasus yang sedang kita tangani dan sedang viral ini, penculiknya ini biasa datang ke warungnya untuk mampir, katakan minum kopi atau minum teh apa dan sebagainya. Tapi bagaimanapun juga orang tersebut, pelanggan tersebut adalah orang asing bagi keluarga kita. Tetaplah dia sebagai orang di luar konteks keluarga inti kita, yang kita baru mengenalnya karena dia datang untuk membeli yang kita jual. Nah, mengenal orang bukan berarti juga membiarkan anak-anak kita bercengkrama dan bermain dengan orang yang sebenarnya asing dari keluarga kita tersebut. Kemudian juga kepada anak diajarkan sejak sedini mungkin, jangan mau apabila anak ini dipegang pada daerah-daerah yang memang tidak seharusnya dipegang oleh orang dewasa. Tidak mau disentuh pada tempat-tempat di mana memang tidak seharusnya disentuh oleh orang dewasa, apalagi dipeluk ataupun dicium. Ini yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita sejak dini. Nah, sahabat keluarga, demikian halnya jika anak-anak ini dengan berbagai iming-iming, katakanlah iming-imingnya nih makanan, bisa juga selain makanan ini bisa uang, kemudian diajak bepergian walaupun hanya sejengkal. Misalnya dengan alasan membeli makanan, kemudian membeli mainan dan sebagainya, walau dikatakan hanya dekat saja, hanya di sebelah, warung sebelah atau di mana. Jangan pernah diperbolehkan anak-anak diajak oleh orang yang memang bukan anggota keluarga yang menetap di rumah kita. Nah, sahabat keluarga, dari berbagai peristiwa yang ada kita belajar banyak hal.
Dan hal ini tentu saja tidak bisa ditoleransi untuk terulang. Maka dari itu, mari kita peduli, mari kita menjaga anak-anak dimanapun mereka berada. Setiap anak adalah anak kita. Ini yang perlu juga ditanamkan bagi orang dewasa, bahwa ketika melihat anak, bahwa anak itu adalah anak kita juga, yang patut untuk dilindungi, yang seharusnya dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Sahabat keluarga, tahukah kita semua bahwa di pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk pertama, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Kedua, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Ketiga, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Dan yang keempat, memberikan pendidikan berkarakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Nah, sahabat keluarga, paling tidak dari 4 kewajiban dan tanggung jawab orang tua inilah, mari kita perkokoh karakter-karakter unggul anak. Mari kita perkuat perlindungan terhadap anak-anak. Mari kita tumbuh kembangkan rasa asih, asah, dan asuh dalam kehidupan kita berkeluarga, utamanya untuk menumbuh kembangkan anak di lingkungan yang nyaman dan aman untuk mereka memiliki kesempatan mengembangkan dirinya dan juga memandang masa depannya dengan penuh semangat dan juga dengan penuh harapan yang indah. Nah, sahabat keluarga, ada hal-hal yang memprihatinkan yang juga saya ingin bagikan, bahwa sepanjang tahun 2022 ada 768 orang anak yang mengalami tindak kekerasan. 598 diantaranya adalah anak perempuan dan 170 anak laki-laki. Yang sangat miris dan memprihatinkan, mayoritas mereka ini adalah korban tindak kekerasan seksual dan juga diantaranya ada korban KDRT di dalam rumah tangga. Ini adalah 2 kategori tindak kekerasan terbesar yang dialami oleh anak-anak ini. Sahabat keluarga, kekerasan adalah perbuatan yang tidak dapat ditoleransi. Penculikan tidak dapat ditoleransi. Penculikan identik dengan perlakuan yang tidak baik terhadap anak jika korbannya itu anak. Maka dari itu, perlakuan yang tidak baik, apalagi tindak kekerasan terhadap anak, adalah hal yang tidak dapat ditoleransi. Zero tolerance to violence. Sahabat keluarga, untuk itu kami sekali lagi mengajak, mari kita bergandengan tangan, seluruh elemen masyarakat, seluruh elemen keluarga-keluarga, lembaga, institusi, pemerhati, para ahli, akademisi, dunia usaha, dan siapapun itu untuk mencegah tindak kekerasan, untuk mencegah perilaku keliru terhadap anak. Mari kita bersama-sama senantiasa menghadirkan pelayanan-pelayanan dan fasilitasi terbaik untuk anak-anak dimanapun mereka berada. Ketika mereka sedang beraktivitas untuk menuntut ilmu dalam dunia pendidikan, maka sekolah itu menjadi tempat yang paling nyaman dan aman untuk mereka. Ketika mereka bermain, maka ruang-ruang bermain itu pun menjadi tempat yang paling aman dan paling nyaman untuk mereka. Untuk itu kami berkomitmen menghadirkan tempat-tempat seperti itu bersama-sama dengan perangkat daerah lainnya, dinas pendidikan, dan juga dinas-dinas lainnya. Sahabat keluarga, untuk mencari tempat-tempat bermain yang aman, yang nyaman, dan juga terjangkau tentunya, sahabat keluarga bisa mendatangi tempat-tempat yang sudah disediakan. Yang tadi saya sudah sebutkan, ada di sana RPetra. Apalagi RPetra ini saat ini sudah dilengkapi dengan pos sahabat perempuan dan anak. Dan ada 25 RPetra yang sudah kami lengkapi dengan konselor.
konselor psikologi dan juga konselor hukum. Nah, sahabat keluarga, dalam upaya mencegah tindak kekerasan apabila tidak mengetahui caranya atau melihat ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan dengan ahlinya, silahkan datang ke RPTRA setempat. Apabila ingin bertemu dengan psikolog dan juga ahli hukum yang di 25 RPTRA tadi, silahkan bisa didatangi juga. Dan apabila tidak menginginkan untuk keluar rumah, dapat diakses dari rumah melalui layanan online kami, yaitu di puspa.jakarta.go.id. Di sana juga bisa diperoleh layanan-layanan dari para ahli yang kami sediakan, yakni konselor psikologi dan juga konselor hukum, parenting, pencegahan stunting, bahkan apabila dibutuhkan untuk kesehatan reproduksi juga kita sediakan di sana. Nah, sahabat keluarga, tunggu apa lagi? Layanan-layanan ini kita berikan secara cuma-cuma dan dilaksanakan oleh para ahlinya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, yuk kita cegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan terhadap anak dimanapun mereka berada, dan lakukan konseling dengan ahlinya. Jangan bertanya kepada orang yang bukan ahlinya. Nah, sahabat keluarga, apabila dibutuhkan untuk mendampingi putra-putri dalam tumbuh kembang dan membentuk karakter unggul, para sahabat keluarga, para orang tua pun bisa mengkonsultasikannya secara langsung dengan para psikolog kita. Di antaranya adalah bagaimana kita ketika di rumah ini memberikan apresiasi, memberikan dorongan dan juga memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk percaya diri dan juga untuk membentuk karakter yang unggul itu dengan cara misalnya memberikan pujian-pujian kecil dan juga dengan cara misalnya memberikan contoh yang baik serta berlatih bersama. Berlatih bersama ini bisa dimulai dengan berlatih berolahraga ataupun pelajaran-pelajaran yang harus mereka kerjakan, membuat kerajinan tangan maupun hal-hal lain, misalnya bercerita pun itu bisa menumbuh kembangkan karakter anak ke arah yang lebih baik. Nah, sahabat keluarga, pada dasarnya kami mengajak sahabat keluarga ini terus kita berkomunikasi, membuka komunikasi. Dan apabila ada kebuntuan-kebuntuan dirasakan dalam mendidik, dalam menumbuh kembangkan putra-putri tercintanya, datanglah ke tempat-tempat yang sudah kami sediakan. RPTRA yang ada di berbagai lokasi di DKI Jakarta ini dapat menjadi rujukan pertama, dan apabila itu belum cukup, silahkan untuk mengunjungi layanan kami secara online tadi di puspa.jakarta.go.id. Nah, apabila nih sahabat keluarga ingin berkonsultasi secara daring dan tidak memiliki pulsa, datang saja ke RPTRA, dan di RPTRA bisa difasilitasi untuk berkomunikasi dan untuk mengakses layanan-layanan yang kami sediakan secara online. Sahabat keluarga, pastikan putra-putri tercinta kita ini terbebas dari intayan para penculik dan juga para penjahat-penjahat kekerasan yang senantiasa berkeliaran di sekitar kita. Mari kita jaga bersama, karena pada dasarnya ibarat sebuah pepatah bahwa menumbuh kembangkan seorang anak itu memerlukan orang sekampung. Nah, itu artinya bahwa kita semua harus peduli dengan anak. Nah, sahabat keluarga, pertemuan kita kali ini saya cukupkan. Jangan lupa terus bersama kami, like, subscribe, share, dan juga tinggalkan komen ya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya dengan podcast Saga. Sampai berjumpa kembali pada episode podcast Saga berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Anakmu bukanlah milikmu. Mereka putra-putri kehidupan. Mereka terlahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Karena itu, mereka ada bersamamu, tapi bukan milikmu. Engkau harus memberi mereka cintamu.
tetapi bukan pemikiranmu. Karena mereka punya pemikiran mereka sendiri. Engkau bisa memberikan rumah untuk tubuh mereka, tetapi tidak untuk jiwanya. Karena jiwa mereka akan tinggal di rumah masa depan yang tidak bisa kau kunjungi, bahkan dalam mimpimu sekalipun. Engkau boleh mencoba meniru mereka, tapi jangan memaksa mereka menirumu. Karena kehidupan tidak pernah berjalan mundur, tidak pula akan terulang. Engkau adalah busur panah, yang darinya anak-anakmu akan meluncur ke depan. Sang pemanah menarikmu dengan keagungannya, agar anak panah bisa melesat jauh menuju keabadian.